Selamat sore pemirsa TV Desa Sumberkonto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan TV Desa Sumberkonto dalam acara Ngobrol Santai, santai tapi berisi. Dan pada kesempatan yang sangat spesial ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang spesial juga, yang sangat menginspirasi kita semuanya, terutama para generasi muda, di mana beliau sebenarnya masih muda, akan tetapi sudah bisa menelurkan, bisa memunculkan prestasi-prestasi yang sangat gemilang di Desa Sumberkonto. Siapa beliau? Inilah tamu spesial kita pada podcast kali ini. Selamat sore Pak PC, Pak Sutrisno. Selamat sore Pak Yusuf Besan. Terima kasih atas undangannya kepada saya. Oke. Bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Pak Sutrisno, ini Bapak menjabat sebagai PJ Kepala Desa Sumberkonto ini sudah berapa bulan Pak? Mulai saat ini terhitung sudah hampir 4 bulan. Oke, 4 bulan ya. 4 bulan untuk melanjutkan program dari Bapak Kepala Desa almarhum yang sudah meninggal dunia. Bagi Bapak, kendala apa yang Bapak temui selama Bapak melanjutkan program-program beliau, Bapak Kepala Desa yang sudah tiada? Alhamdulillah untuk kendala secara umum ya seperti yang dialami dunia pada saat ini, yaitu masih belum selesainya pandemi COVID-19. Sedangkan untuk kendala secara khusus di desa, saya kira alhamdulillah tidak ada. Soalnya apa yang saya lakukan tinggal meneruskan RPJM desa, kemudian RKP pun juga tinggal meneruskan, jadi kita istilahnya tinggal melaksanakan saja. Baik. Pak Sutris, ini kan gini, masyarakat sudah banyak yang tahu tentang Desa Sumberkonto ya. Jadi Sumberkonto desa yang ada di pinggiran paling utara sendiri di Kota Batu, yang notabene sudah banyak yang mendengar bagaimana Desa Sumberkonto berkiprah di pemerintahan Kota Batu ya. Jadi apa sih Pak sebenarnya prestasi ataupun potensi yang bisa kita gali dari Desa Sumberkonto ini Pak? Menurut Pak Jenengan gimana? Untuk potensi Desa Sumberkonto sebenarnya tidak terlepas dari kondisi alam Desa Sumberkonto. Pilihan orang memang sebenarnya Desa Sumberkonto itu desa pinggiran, akan tetapi lihat dari ketinggian dan udaranya yang bersih, maka di Desa Sumberkonto itu sangat potensial sebagai daerah untuk sayur mayur, kemudian bunga potong, dan juga buah-buahan. Jadi alam dan suhu di Desa Sumberkonto yang tinggi sangat mendukung untuk mengembangkan usaha-usaha tersebut. Di samping itu, sejarah dari Sumberkonto bahwa alhamdulillah di Sumberkonto ini kegotong royongannya sangat tinggi, sehingga apapun keinginan masyarakat mereka sebenarnya mampu untuk memenuhinya. Itu saja. Jadi yang dari potensial sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Sampai itu baru-baru ini juga saya juga sangat kaget, memang saya gaptek tentang teknologi. Iya. Ternyata adik muda kita sangat hebat dan luar biasa dan mengenai internet atau yang lainnya yang saya sendiri kurang paham. Ya, apresiasi Pak ya, setinggi-tingginya untuk generasi muda Desa Sumberkonto yang bisa bersaing dengan generasi muda lain di tempat-tempat yang mungkin lebih kota begitu Pak. Tapi Desa Sumberkonto tidak ketinggalan. Saya juga kira untuk Desa Sumberkonto sendiri, untuk generasi mudanya lebih hebat dari yang lain. Mereka bisa mengkoordinir sendiri. Terbukti kemarin dari penilaian kota layak anak tingkat nasional, Desa Sumberkonto lah yang mewakili desa di Kota Batu. Saya kira anak-anak muda Sumberkonto sangat hebat, mereka bisa mengkoordinir diri mereka sendiri. Oke, baik Pak. Ini perlu kita apresiasi Pak ya. Jadi bentuk apresiasi apa yang bisa pemerintah desa berikan dalam hal ini untuk mengapresiasi potensi anak muda seperti ini? Misalkan wadah apa yang bisa diberikan oleh desa terhadap potensi anak muda yang sudah mulai kelihatan ya Pak?
untuk potensi, untuk apresiasi piagam atau yang lainnya itu memang biasa. Tapi yang kemarin menjadi kebanggaan dari Mas Hendy dan yang lainnya yang kita berikan dari desa kepada anak, bahwa kita memberikan kesempatan yang besar kepada generasi muda. Saya beri kesempatan kepada mereka untuk ikut merancang pembangunan desa, kegiatan desa. Jadi mereka kami beri kesempatan bahwa untuk generasi muda tidak hanya sebagai objek pembangunan, tapi juga sebagai objek untuk menentukan masa depan mereka. Kami dari pihak desa sangat percaya penuh kepada generasi muda. Terbukti apa? Dari pendataan SDGs yang merupakan kesepakatan PBB bersama, itu sangat dasar sekali. Desa Sumberkondo mempercayakan 100% pendataan awal untuk pembangunan kepada generasi muda. Wah, mantap ini Pak. Ya, betul. Ini bentuk apresiasi dari pemerintah Desa Sumberkondo yang sudah mulai kelihatan ya, dalam tanda kutip mempercayakan tanggung jawab yang besar ini kepada anak muda. Oke, terima kasih. Ini juga kalau saya lihat ini kru dari TV Sumberkondo Desa ini, Desa Sumberkondo ini adalah anak-anak muda semua ya, mulai dari kameramennya, sutradara dan semuanya. Ini talent-talentnya ini juga dari anak-anak muda semuanya. Ini perlu kita apresiasi Pak. Oke, saya sangat bangga sekali juga kepada generasi muda Desa Sumberkondo. Oke Pak. Pak, monggo biar enggak tegang. Oke, kopinya diseruput Pak. Biar mantap. Oke. Ada lagi Pak yang mungkin yang perlu saya ingin tahu lebih banyak ini tentang Desa Sumberkondo. Bapak kan sebelum menjadi PJ Kepala Desa Sumberkondo kan sudah menjabat menjadi seorang sekretaris desa dan sebelumnya mungkin sudah banyak berkecimpung di organisasi kepemudaan di Desa Sumberkondo, menyaksikan betul bagaimana perkembangan Desa Sumberkondo mulai dari awal dulu sampai di zaman sekarang ini. Kira-kira perubahan yang paling signifikan itu apa Pak yang panjenengan saksikan? Untuk perubahan Desa Sumberkondo sendiri, Desa Sumberkondo mengalami pasang surut. Pernah sebelum era 98 kita sangat mengalami kejayaan yang luar biasa waktu itu dengan pohon apel yang hasilnya sangat melimpah dan luar biasa. Akan tetapi setelahnya lambat laun produksi apel menurun dan akhirnya untuk saat ini hampir punah. Waduh, sayang Pak ya. Tapi saya melihat di situ, saya bangga dengan masyarakat kami, soalnya mereka tidak putus asa menghasilkan dari apel. Dari kepunahan tersebutlah, di mana di Desa Sumberkondo, seperti contoh ya, tahun 2000 dulu, untuk mencari perangkat yang SMA saja waktu itu sangat sulit. Di situ dengan majunya apel dan lain-lain waktu itu, masyarakat itu enggan untuk sekolah. Mereka pikir dari pertanian tapi dengan keruntuhan apel tersebut juga ada hikmahnya, anak-anak sekarang mau sekolah dan juga pikiran mereka terbuka untuk ternyata rezeki itu di bidang-bidang lain juga sangat banyak, tidak hanya di pertanian. Iya Pak, oke. Pak, untuk ngomong masalah apel ini Kak, apakah benar-benar sudah punah dan tidak bisa dipertahankan lagi, misalkan diremajakan atau gimana? Faktor apa yang membuat apel ini menjadi punah? Yang mana apel ini kan ikon Kota Batu ataupun mungkin lebih khusus lagi Desa Sumberkondo sebagai penghasil apel komoditas utama Desa Sumberkondo. Kenapa harus punah? Gak ada akan upaya-upaya untuk mempertahankan apel ini sendiri Pak sebagai ikon andalan kita. Untuk sementara apel prospeknya tidak hanya dilihat dari satu sisi, banyak hal. Dari suhu dan alam pun suhunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk apel. Semakin panas gitu Pak. Semakin panas. Di samping itu di era ekonomi yang pandemi saat ini, masyarakat pun enggan untuk memilih buah-buahan karena global itu. Jadi mereka lebih memilih kebutuhan pokok. Jadi untuk buah sementara tersisih. Sedangkan kalau kita paksakan untuk memproduksi apel, biayanya tinggi, nanti harga jualnya pun kita tidak tahu.
untuk saat ini menurut pengamatan Pak Sutrisno selaku PJ Kepala Desa melihat secara keseluruhan potensi ekonomi masyarakat Desa Sumberkonto, kandidat yang paling kuat untuk menggantikan komoditas andalan apel tersebut apa? Sayurkah, bunga kah, ataupun apa? Dulu memang sebelum apel, dalam understand pun mereka sudah sayur. Jadi saya kira untuk saat ini sayuran dan bunga potong dan lainnya dapat sebagai pengganti dari apel itu sendiri. Ingat kita tahu mungkin di Sumberkonto untuk penghasil sayur terbesar di Kota Batu. Wah, ini. Kita lihat tiap pagi saja berapa L300 yang keluar dari Desa Sumberkonto Untuk menyuplai keluar kota hasil tani. hasil tani saya. Alhamdulillah. Ini sebagai rasa syukur kita. Berarti petani kita tidak mudah putus asa, tetap bertahan. Bagaimana bisa berpenghasilan, bisa mempertahankan potensi pertaniannya, walaupun apel sudah tidak memungkinkan untuk kita pertahankan dalam tanda kutip, kita bisa beralih ke komoditas lain yang bisa diharapkan. Itu Pak. Oke, Pak. Terima kasih Pak Cari. Oh Pak PJ. Dulunya mana Pak Cari kan ya? Iya. Sekarang pun kebetulan. Oh, terima kasih. Pak, selama Bapak beberapa bulan menjabat sebagai PJ Kepala Desa ini, selain meneruskan program dari RPJMDes Desa Sumberkonto, ini adakah inovasi-inovasi yang sudah panjenengan canangkan ataupun bahkan sudah panjenengan eksekusi untuk dilaksanakan untuk kemajuan Desa Sumberkonto? Inovasinya apa? Untuk inovasi sebetulnya untuk menjadi PJ itu di SK yang diamankan oleh Bu Wali Kota tidak ada. Tugas saya di SK itu cuma satu, menghantarkan desa ini sampai dengan pemilihan kades definitif sebelum selanjutnya. Akan tetapi di sini mengingat pengalaman beberapa kades yang telah menjabat, kami juga mungkin ke depan menginginkan bahwa Desa Sumberkonto itu memiliki fasilitas olahraga yang lengkap. Dan hari ini ada lapangan sepak bola, lapangan bola voli, dan juga nanti di situ juga ada area jogging track, sehingga di daerah tersebut kami ingin benar-benar bahwa Desa Sumberkonto mempunyai sport center. Satu lagi, di samping sport center kami juga menginginkan bahwa di Desa Sumberkonto ada suatu kawasan yang nantinya di mana di situ bisa menjadi pusat berkumpul atau kegiatan warga untuk keramaian atau yang lainnya. Di situ juga bisa menggerakkan ekonomi desa. Untuk sementara kami menyebutnya center point. Oke, siap. Kami inginkan di daerah center point nanti ada suatu gedung serbaguna untuk menggelar hajatan warga. Di samping itu di situ nanti juga ada tempat hiburan kecil-kecilan untuk warga, juga ada tempat untuk putar bis. Oke, ya. Berarti ada wacana ke depannya menjadikan Desa Sumberkonto ini sebagai salah satu destinasi wisata yang berbasis kemasyarakatan. Tapi kalau wisata terlalu jauh untuk wisata, yang kita utamakan cuma memenuhi kebutuhan dasar. Tapi apakah tidak ada istilahnya kalau orang Jawa bilang itu nges-nges ya Pak, keinginan dari Desa Sumberkonto untuk bersaing dengan desa-desa lainnya sudah memiliki desa wisata? Kita nggak perlu sebenarnya kalau gembar-gembor mendirikan desa wisata atau yang lain saja. Kita sebenarnya cukup apa yang kita jadi unggulan desa kita fokuskan di situ, nanti otomatis mereka akan terbatas sendiri. Ingat apa? Mungkin kandangan normal nanti Bapak bisa lihat di jalan-jalan ada berapa ratus bis saja ke Kota Batu. Katakanlah untuk seminggu belok saja ke desa kita 2 bis itu sudah cukup mendongkrak ekonomi kita. Wah, mantap. Itu harapannya Pak ya? Harapannya. Dan di situ yang kita inginkan nanti sejenis wisata edukasi. Oke. Jadi kita nggak perlu secara khusus memprogram desa wisata, akan tetapi
dengan potensi yang ada ini akan lambat laun menggiring potensi desa kita ini akan menjadi desa wisata. Bukan desa wisata. Desa. Bedanya apa sih Pak? Desa wisata sama wisata desa itu? Kalau desa wisata saya kira terlalu sulit. Begitu ya. Kalau wisata di desa enak, apapun yang ada di desa jadi wisata. Nggak perlu kita mengada-ada, cukup menjadi diri kita sendiri maksudnya. Nggak perlu. Kemarin kita 2020 akhir mendapat gelar Dewi Cemara dari Ibu Kofifa. Wah mantap. Desa wisata cerdas mandiri Jakarta. Jadi, Tanpa kita mengubah menjadi desa wisata, kita sudah mendapat gelar desa wisata. Dewi Cemara. Dewi Cemara. Ya mantap. Terima kasih Bu Kofifa. Barangkali mungkin Bu Kofifa menyaksikan perbincangan kami ini. Ya terima kasih atas apresiasi yang tinggi dari pemerintah Jawa Timur kepada Desa Sumbergondo yang memberikan predikat Dewi Cemara untuk Desa Sumbergondo. Terima kasih Pak PJ. Mungkin sebagai poin daripada pembicaraan kita kali ini Pak PJ, Pak Sutrisno, kira-kira harapan ke depan untuk Desa Sumbergondo ini dari segala sisi ini apa yang diinginkan oleh Pak PJ? Sebenarnya sederhana, kita selaku PJ itu nggak muluk-muluk, sudah nggak. Jangan sekali-kali kita istilahnya mengemban amanah atau yang lainnya terlalu tinggi. Saya kira cukup berbuat lebih baik untuk masyarakat itu saja. Jadi kedepannya di dalam berbuat lebih baik itu kita tidak merasa terbebani atau yang lainnya, jadi lebih enjoy, lebih enak. Sedangkan untuk kedua hal yang saya kalau tadi center point atau sport center, untuk tahun ini mungkin kita yang dapat kita lakukan istilahnya woro-woro saja atau mungkin pembukaan-pembukaan. Soalnya terkait lahan yang akan kita gunakan oleh Pak Kadesta terdahulu sudah terlanjur disewakan untuk jangka waktu yang lama sampai awal 2023. Jadi untuk tahap awal mungkin kita tulis-tulisan saja ataupun membangun presengan atau yang lainnya, minimal woro-woro tadi kita ungkapkan melalui bangunan fisik, tidak hanya melalui janji atau yang lainnya, justru nanti kita takut diguyur wong silahkan. Oke Pak, ini. Jadi istilahnya kita dengan pembangunan awal ini untuk center point paling tidak sudah memberikan sinyal, woro-woro kepada warga, oh itu loh kok bakal di Desa Sumbergondo ono center point yang intinya nanti menjadi titik pusat kegiatan seluruh warga Desa Sumbergondo yang barangkali kedepannya bisa kita komersilkan juga sebagai potensi wisata. Barangkali nggak mulu-mulu Pak ini. Sebenarnya kalau desa kita ini memang punya potensi dan situ kita punya wadahnya, tidak menutup kemungkinan ini bisa diserap ataupun disaksikan oleh desa-desa lain yang ada di Indonesia yang tertarik dengan potensi warga kita, potensi alam kita, begitu Pak Daniel. Insya Allah, karena kemarin dari Bumra sendiri bukan main-main, kita Dua Besar Jawa Timur. Mantap. Bumra sendiri juga sudah jalan. Kemudian dari kelompok-kelompok tani, ada kelompok bertani 2. Mereka juga sangat berorientasi untuk mengembangkan wisata dari organik dan sudah dimulai. Kita dari desa cuma mensupport. Itu yang ditanam sayur, bunga atau untuk organik ini sayur mayur. Dan untuk Bumdes itu bukan dari area di Bumdes. Bumdes sudah kerjasama dengan kelompok tani untuk membuat wahana wisata yang dari sayur organik. Saya kira kalau di situ nanti seandainya tidak ada wisata pun sayurnya tetap laku. Jadi kita usaha yang kita pikirkan tidak ada ruginya insya Allah. Tujuan kita buat center point nanti ada wisata baru kan. Jadi semuanya ada wisata edukasinya ya Pak ya. Ya, tapi tujuan utamanya bukan wisata sekali lagi. Memenuhi kebutuhan masyarakat sedangkan untuk wisata kondisinya. Kenapa sih Pak PJ ini kok agak sensitif sekali dengan penyebutan wisata, desa wisata atau wisata desa? Saya sangat sensitif sekali dengan apa kita lihat kondisi desa sendiri. Gitu ya. Jadi biar nanti yang menyebut nama wisata atau yang lainnya orang lain, kita sendiri cukup
memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi pede kan Pak, Desa Sumberkondo untuk bersaing dengan desa-desa lain? Sangat pede Pak. Mungkin di antara 19 desa kita yang paling sering jadi kunjungan dari tim studi banding. Oke. Bahkan sampai forum anak kita pun 2 kali loh Pak studi banding. Dari Bangkalan dan Pamekasan. Termasuk yang saya lihat itu yang sering mendapatkan kunjungan dari berbagai kabupaten kota di Indonesia ini, termasuk salah satunya adalah BUMDes kita Pak, BUMDes yang punya apa namanya itu pembakaran sampah ramah lingkungan atau insinerator itu Pak ya. Terus kemudian komposter anaerob, di mana di situ adalah tempat untuk mengolah sampah basah ini sampai menjadi produk pupuk cair. Ya, dari yang hal tadi loh, kita nggak usah menyebut destinasi wisata, tetapi ada usaha. Dari rekan-rekan pengelola Gagahwangi ataupun Rusun Latin, kita juga sudah bisa berusaha sendiri. Akan tetapi kita tidak menyebutnya desa wisata. Oke, mantap ini. Agak unik memang kalau kita bicara tidak menyebut desa wisata, tapi kita punya potensi yang bisa bersaing dengan desa wisata yang lain. Oke. Terima kasih Pak Sutrisno atas waktu pada kesempatan kali ini bersama dengan TV Desa Sumberkondo yang sudah sangat menginspirasi kita semuanya, terutama generasi muda yang diharapkan Desa Sumberkondo kedepannya bisa menjadi penerima tongkat estafet perjuangan bapak-bapak sesepuh-sesepuh yang sebagai the founding father Desa Sumberkondo, sehingga bisa membawa Desa Sumberkondo ke arah yang lebih maju, lebih baik, dan bisa bersaing dengan desa-desa lain yang sudah maju. Terima kasih Pak Sutrisno atas waktunya. Okay. Pemirsa sekalian, demikian pembicaraan santai kita dengan narasumber yang sangat spesial kita, yaitu Bapak Sutrisno selaku PJ Kepala Desa Sumberkondo yang sudah beberapa bulan melanjutkan program dari Bapak Kepala Desa yang terdahulu. Dan terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Selamat sore dan wassalam.